Sudah? Oke. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dalam acara Google Educator Groups Indonesia ini. Dalam rangka kita saling sharing, saling berbagi praktik baik yang sudah para Bapak Ibu guru lakukan. Dan untuk siang hari ini ada seorang guru istimewa nih ya dari Bogor, di mana nanti beliau akan sharing tentang praktek baik yang sudah beliau lakukan selama ini. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, siapakah beliau ini dan bagaimana ini nih ya, apa sepak terjangnya ini di dunia pendidikan gitu. Jadi nanti pembicara kita adalah Miss Michelle Graciela dari she is a math teacher, beliau seorang guru matematika di Yayasan Citra Berkat di Bogor. Ya, jadi Miss Michelle ini sudah sering sekali jadi speaker di banyak webinar, salah satunya di Indonesia Edu Webinars, dengan Kemdikbud, Revo, juga ada di Seamolek, dengan topik Everything You Need to Know About Lesson with Digital Comic. Wah, itu juga seru, tapi hari ini nanti dengan sesuatu yang berbeda. Terus beliau juga merupakan ini ya, sahabat rumah belajar juga. Terus beliau sudah mengantongi Google Certified Educator level 1 dan 2. Selain itu juga sering juga menjadi speaker yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini guru matematika yang anti mainstream, yang berbeda, dan kita akan hari ini akan belajar dari Miss Michelle. Saya akan menyampaikan juga rundown acara kita. Jadi setelah pembukaan nanti ada materi dari Miss Michelle. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab. Setelah itu juga tolong nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisikan link presensi dan juga link feedback yang nanti akan sangat bermanfaat untuk kami sebagai pemateri dan moderator. Terima kasih. Sekarang sudah saatnya saya harus memanggil our main speaker nih ya, Miss Michelle, are you there? Oke, ini Miss Michelle. Yes, Miss. Oke, time's yours. Oke, terima kasih ya, Miss, untuk waktu dan kesempatannya. Oke, selamat siang, Bapak Ibu, guru pendidik luar biasa ini ya, sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan waktunya. Di sini saya akan berbagi praktik pengalaman mengajar saya menggunakan Google Sheet. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Atau sebelum saya share screen, saya mau tahu nih Bapak Ibu, boleh diketikkan di chat asal sekolahnya dari mana, mungkin dari Jawa Timur atau mungkin dari Jawa Barat. Boleh Bapak Ibu? Sambil saya share screen. Oh, ini ada yang dari Makassar, Miss. Wow, luar biasa. Iya. Ada yang dari Makassar. Ternyata ada yang dari Sulawesi Selatan juga. Ada Pare-Pare. Ini juga dari Nganjuk, Jawa Timur. Oh, banyak nih yang dari Pare-Pare. Sudah terlihat ya slide saya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Yang di ini ya, yang di satunya ya? Oh, ini ya? Iya. Oke. Ya, ini salam kenal dari para pendidik dari Pare-Pare, Sulawesi Selatan, dari Jatim. Wah, ternyata dengan link Jimit ini kita bisa bertemu gitu ya secara virtual. Dari Maros ada juga. Oke, ya Maros Sulawesi Selatan sama. Oke. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan
berbagi praktik baik saya bagaimana membangun umpan balik dengan Google Sheet. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu di Jimit ini, boleh memberikan responnya di chat. Umpan balik, sebenarnya umpan balik itu apa menurut Bapak Ibu? Sebelum kita masuk ke definisi yang ada di slide, umpan balik itu apa ya kira-kira? Boleh Bapak Ibu? Oke, sambil berjalan, di sini saya mengutip dari buku Suke Silverius, halaman 148, umpan balik itu adalah pemberian informasi yang diperoleh dari tes atau alat ukur lainnya kepada siswa untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian atau hasil belajar dari siswa tersebut. Nah, ternyata Bapak Ibu guru, umpan balik akan sangat bermanfaat apabila guru bersama siswa menelaah kembali jawaban-jawaban tes, baik yang dijawab benar maupun yang dijawab salah oleh siswa, dan siswa diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawaban yang salah tersebut. Nah, berawal dari pengalaman saya, pembelajaran jarak jauh, ketika saya memberikan sebuah tugas atau sebuah challenge untuk siswa, terkadang umpan balik yang saya berikan itu sangat rentang waktunya itu sangat lama dari pemberian, kemudian karena begitu banyak aktivitas sebagai pendidik, akhirnya tugas yang sudah dikumpulkan atau challenge yang sudah dikerjakan oleh siswa itu tertumpuk. Umpan baliknya itu sempat tertunda. Kalaupun kita memberikan umpan balik kepada siswa, itu misalnya 2 minggu atau 3 minggu, bahkan sebulan, kemudian waktunya itu sudah terlalu panjang untuk siswa bisa melihat atau membaca umpan balik dari guru gitu. Nah, di sini berawal dari hal tersebut, saya mencari cara bagaimana ya kira-kira, kemudian mencari inspirasi juga di berbagai sumber, bagaimana kalau memberikan umpan balik yang bisa secara langsung ketika siswa mengerjakan, oh ternyata jawaban saya itu ternyata belum tepat. Jadi saya harus memperbaikinya, harus berproses lagi, bagaimana mencari lagi. Dan itu pun siswa mengerjakannya pada saat kita memberikan tugas, tidak lagi kita memberikan umpan balik, rentang waktunya sudah sebulan atau 3 minggu, baru tolong diperbaiki ya, mungkin anak-anak tidak seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik maunya ketika anak menjawab sebuah pertanyaan atau challenge itu, siswa apabila belum tepat, oh ternyata saya harus mencari lagi, berproses lagi, akhirnya sampai mendapatkan jawaban tersebut. Nah, ternyata Google Sheet ini bisa Bapak Ibu, kita memberikan cara kreatif untuk umpan balik. Langsung saja, di sini saya akan memberikan salah satu link yang Bapak Ibu bisa gunakan, bisa mencoba juga, silahkan. Ini adalah salah satu karya yang saya Linknya sudah di-share di kolom chat ya, Miss ya? Iya, sudah. Oke, Dan ini adalah link kedua juga boleh dicoba Bapak Ibu. Saya sambil tampilkan nanti ya untuk bagaimana sih cara kerjanya. Setelah itu baru kita ke cara pembuatannya mulai dari awal seperti itu. Sambil mencoba, saya langsung next ke slide berikutnya. Nah, ternyata kita bisa memberikan umpan balik Bapak Ibu dengan menggunakan Google Sheet. Kita bisa menggunakan format conditional formatting. Kemudian lebih jauh lagi ternyata ketika saya explore lebih dalam,
di mana ternyata kita bisa buat juga seperti pilihan ganda atau lebih dari satu pilihannya. Kita bisa menggunakan data validation lebih jauh lagi. Nanti kita akan praktikan. Nah, kita akan coba ya Bapak Ibu di sini boleh selama misalnya saat saya mempraktikkan boleh diketikkan di kolom chat pertanyaan sambil berjalan, silahkan nanti saya akan coba jawab seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya akan stop sharing. Saya akan tunjukkan bagaimana. Nah, di sini adalah salah satu Google Sheet yang pernah saya berikan ke anak murid. Di sini materi pembulatan Bapak Ibu. Bagaimana siswa bisa lebih paham dan kita pun mengoreksinya itu lebih cepat. Kemudian anak-anak pun lebih suka gitu ya, lebih tertarik ketika mengerjakan. Wah, ternyata ketika saya mendapatkan jawaban yang tepat, ternyata muncul nih beberapa warna yang nanti akan membentuk sebuah gambar seperti itu. Misalnya ini ada sebuah bilangan kita bulatkan ke puluhan terdekat, maka jawabannya 940. Oh maaf, di sini saya. Oke, di sini di kolom sini 940. Nah, nanti akan muncul beberapa warna di sini. Kemudian ini jawabannya adalah, boleh Bapak Ibu kalau mau menjawab silahkan di chat. Ini jawabannya adalah 360. Oke, yang ini adalah, oh saya salah. Oke, di kolom jawabannya. Nah, di sini saya akan masukkan lagi Bapak Ibu. Oke, nah kalau jawabannya tidak tepat, maka tidak akan muncul warna di sini. Jadi siswa akan, oh ternyata jawaban saya belum tepat ya. Saya harus cari lagi nih jawaban mana yang kira-kira paling tepat untuk mengisi kolom jawaban ini. Oke, saya akan tuliskan. Nah, maka akan muncul berikutnya. Oke, ini 5060. Sebenarnya di sini bisa juga Bapak Ibu untuk warna tulisannya diganti menjadi putih. Seperti itu. Kemudian yang ini dibulatkan ke ratusan terdekat. Nah, ke ratusan terdekat 936. Bapak Ibu kira-kira bagaimana, ada yang mau membantu menjawab? Mencoba silahkan. Oke. Nah, 900 jawabannya. Boleh ya Bapak Ibu yang mungkin mengajar matematika di sini, silahkan. Boleh tulis di kolom chat. Nah, berikutnya setelah itu, oke, 400. Nah, bagaimana ketika misalnya ada salah satu siswa menjawab soal ini kurang tepat. Kita coba misalnya siswa tersebut menjawab, wah ternyata tidak muncul ya warnanya. Jadi siswa tersebut, oh berarti saya harus cari lagi nih, harus berproses lagi bagaimana menemukan jawaban yang paling tepat, seperti itu. Jawabannya adalah, oke, lanjut dengan yang ini. Dan yang terakhir, ketika dituliskan jawaban yang salah, maka tidak akan muncul. Nah, melalui gambar ini, Bapak Ibu, siswa akan, oh
ternyata ada satu soal nih yang belum saya tuntaskan. Di sini masih ada berwarna putih-putih. Saya ingin mendapatkan sebuah gambar yang utuh, ya, di mana saya merasa bergembira nih. Ternyata sudah melalui proses dari awal sampai akhir, dan saya juga mendapat reward. Ternyata ada sebuah gambar yang begitu menarik dan saya berhasil mulai dari nomor pertama sampai nomor terakhir seperti itu. Maka di sini saya akan tulis jawabannya adalah, nah, seperti ini Bapak Ibu, 5.100, maka akan muncul sebuah gambar yang menarik. Dan di sini pun saya melalui pengalaman saya, ternyata ketika saya memeriksa, wah, ternyata kalau sudah muncul gambarnya seperti ini, wah, ini sudah tepat semua. Kalau ada yang belum, berarti di sini pun ada putih-putihnya, dan di sini pun jawabannya kita bisa langsung koreksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan lagi di sini untuk yang ini, untuk yang Google Sheet kedua, ternyata kita bisa buat pilihan juga Bapak Ibu. Tidak hanya mengetikkan angka atau huruf, ternyata kita bisa buat pilihan loh Bapak Ibu. Di sini bisa terlihat ya. Pada hari apakah permen terjual paling banyak? Nah, di sini belajar pengolahan data nih Bapak Ibu. Waktu di pembelajaran yang saya berikan, nah, siswa melihat, oh, ternyata permen paling banyak itu ada di hari Selasa. Kalau hari Kamis tidak muncul, maka kalau di hari Selasa akan muncul beberapa warna yang akan nanti membentuk sebuah gambar. Atau di sini pun kita bisa berikan jawaban di mana siswa perlu mengetikkan jawaban tersebut atau hanya sekedar pilihan seperti ini. Jadi tergantung kebutuhan dari para Bapak Ibu sebagai pendidik bisa disesuaikan. Nah, di sini permen paling sedikit misalnya di hari Senin. Oh, ternyata paling sedikit di hari Sabtu. Saya klik hari Senin tidak muncul. Nah, ini hari Sabtu, kemudian rata-rata permennya bisa dihitung, nanti akan membentuk sebuah gambar yang menarik seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut ke praktik pembuatannya mungkin ya. Bapak Ibu bisa buka mungkin dari rumah atau dari sekolah, bisa membuka Google Sheet yang baru. Kita akan mempraktikkan bersama-sama cara pembuatannya. Ternyata Bapak Ibu kalau misalnya kita pertama membuat memang sedikit membingungkan. Tapi ketika kita sudah berhasil itu bahagianya luar biasa Bapak Ibu. Kita tinggal di sini saja Bapak Ibu, dibuka untuk Google Sheet yang terbaru, kita akan coba dari awal. Oke. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti. Nah, kemudian supaya kolom-kolom ini Bapak Ibu, kan Miss di sini kolomnya berbentuk persegi ya ukurannya. Sedangkan di sini masih lebarnya itu masih lebar-lebar. Nah, kita hanya perlu Bapak Ibu mengklik di bagian sini. Sudah, ketika diklik di bagian paling ujung kiri, nah, kita atur. Di sini kita atur Bapak Ibu untuk lebar dari setiap kolomnya. Nah, di sini sudah. Nah, lalu Bis, kalau misalnya saya perlu banyak kolom lagi, ya tinggal ditambahkan. Biasanya di sini ada pilihan Bapak Ibu. Mau menambahkan silahkan sebanyak yang diperlukan gitu ya. Kita mau tambahkan kolom di mana di bagian kita tambahkan lagi sesuai kebutuhan, tidak terlalu banyak juga tidak apa-apa. Nah, kemudian Miss setelah langkah
menyeting ukurannya, kita lanjut ke tahap seperti apa. Sampai tahap ini mungkin Bapak Ibu adakah yang kesulitan, boleh bertanya, karena saya lebih senang di Google Meet karena bisa praktik bersama-sama, mungkin bisa Bapak Ibu juga bertanya, silahkan. Silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan nih. Kalau untuk pola gambarnya itu kita gimana, Miss? Maksudnya biar nanti kita udah siapin sebelumnya atau gimana? Oh ya, untuk pola gambarnya kita sudah siapkan sebelumnya. Jadi kita bisa cari di Google, itu kita ketikkan pixel art. Nah, di situ banyak template, kita bisa mengikutinya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat nih template apa yang akan kita gunakan, atau mungkin kita mau kreasi sendiri, silahkan. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Ibu. Jadi kita harus sudah punya nih, kira-kira template apa yang akan kita buat, seperti itu. Di sini saya akan mencontohkan hanya tulisan saja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk cara pembuatannya sama, jadi saya akan menulis GEG. Jadi G, E, G dengan warna yang berbeda. Jadi 3 soal kita akan praktik bersama-sama. Di sini saya blok Bapak Ibu karena saya mau menunjukkan ini adalah bagian dari sebuah gambar yang nanti akan muncul ketika siswa berhasil menyelesaikan tugas atau challenge yang kita berikan, seperti itu. Kita bisa atur ketebalannya. Nah, di sini kita menggunakan, Bapak Ibu, menggunakan fill color. Nah, tentunya sudah sangat familiar ya Bapak Ibu. Oh, berarti ini untuk memberikan warnanya. Di sini saya akan menuliskan huruf G. Saya akan, nah, kemudian bagaimana kalau misalnya Miss untuk warnanya sama, saya letakkan di sini Bapak Ibu, saya tinggal tarik saja. Jadi tidak perlu satu-satu diberi warna, kita cari ujungnya seperti itu, seperti ini. Nah, ini saya mau membentuk huruf G, Bapak Ibu. Oke, di sini kita tarik saja. Nah, sudah jadi huruf G-nya. Kemudian saya mau huruf E. Saya akan berikan warna kuning. Oke, kita tinggal tarik saja jika warnanya sama. Oke. Misalnya seperti ini. Kemudian untuk G-nya lagi, saya akan memilih warna hijau. Oh ya, di sini ada khusus mapel matematika. Ternyata tidak hanya mapel matematika Bapak Ibu, kita bisa untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, untuk mata pelajaran PPKN, bisa kita gunakan. Nanti saya akan berikan penjelasan untuk lebih lanjut. Nah, oke, ini adalah template-nya. Jadi saya hanya mencontohkan dulu ya Bapak Ibu 3 huruf ini. Kemudian bagaimana Miss kalau misalnya kita mau memberikan kolom untuk soalnya, kita bisa atur. Bapak Ibu mau taruh soalnya di bawah atau di samping, itu sesuai kreativitas dari Bapak Ibu. Mungkin saya di sini akan tuliskan soal. Nanti bisa diatur untuk lebih lanjut. Kemudian untuk kolom jawabannya di mana? Nah, ini di sini Bapak Ibu. Saya akan contohkan bagaimana untuk soal
yang jawabannya itu berupa bilangan atau angka. Misal, nah ini Bapak Ibu, ini masih soal yang berupa pengetahuan ya Bu, Bapak Ibu. Misalnya kubus memiliki berapa rusuk? Misal, jawabannya di sini tentunya 12, gitu kan Bapak Ibu. Nah, bagaimana saya akan memberikan rumus conditional formatting. Untuk soal pertama, saya ingin huruf G yang berwarna biru. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita hanya perlu menekan tombol CTRL di laptop atau komputer Bapak Ibu, mungkin di keyboardnya, CTRL, kemudian Alt secara bersamaan. Nah, kita akan tidak dilepas ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan kemudian sudah dilepas, kita masuk ke format conditional formatting. Nah, di sini kita menggunakan yang paling bawah nih Bapak Ibu boleh diingat-ingat, custom formula is. Setelah itu, di sini kita isikan sangat mudah untuk rumusnya. Jadi kita menggunakan $, di sini. Kemudian setelah itu kita isikan apa? Jawaban siswa ketika mengetikkan jawaban itu ada di kolom AA baris ke-6. Maka saya akan ketikkan AA di sini, huruf kapital, kemudian tanda dolar lagi. Setelah itu, kemudian tadi baris ke-6 ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Nah, kemudian sama dengan, tadi jawabannya berapa ya? Kalau misalnya jawaban benarnya adalah 12. Nah, ketika sudah berwarna biru ini berarti sudah tepat untuk rumus yang kita ketikkan. Lalu kita sesuaikan Bapak Ibu. Nah, tadi kan yang kita klik adalah huruf G yang berwarna biru. Maka kita akan sesuaikan, kita pilih berwarna biru. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita klik ini dan nah, setelah ini kita jangan apa-apakan dulu nih Bapak Ibu. Kita masuk ke fill color lagi. Kemudian kita reset. Nah, ini tandanya adalah kita sudah berhasil Bapak Ibu ketika sudah seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya saya ketikkan 12, maka akan muncul huruf G. Tetapi kalau saya ketikkan 11, maka tidak ada huruf G yang muncul di sini. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, untuk bagaimana kalau nanti jawabannya berupa sebuah kata atau misalnya huruf, bagaimana Bapak Ibu, saya akan contohkan di sini. Ini bisa kita sesuaikan dengan mata pelajaran apapun, tapi untuk di sesi ini saya menggunakan matematika dulu ya Bapak Ibu. Bangun datar yang misalnya memiliki 4 sisi sama panjang. Oke. Nah, bagaimana Miss kalau misalnya soalnya itu terlalu panjang, apakah perlu kita geser seperti ini? Oh tidak, jadi template-nya nanti akan berubah. Kita tidak perlu menggesernya Bapak Ibu, jadi kita hanya perlu, nah kita butuh berapa baris, kita blok, kemudian kita, nah setelah itu kita atur untuk, oke. Bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang, oke, adalah di sini jawabannya pun sama. Bagaimana Miss kalau misalnya lebih dari 1 baris? Kita tidak perlu
tidak perlu kita tarik untuk di sini. Kita hanya perlu membloknya, kemudian kita masuk ke merge cells. Nah, jadi ini adalah kolom di mana nanti siswa mengetikkan jawabannya. Nah, tentunya jawabannya adalah persegi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, saya mau yang warna kuning. Seperti biasa, Bapak Ibu, kita gunakan CTRL, kita tekan bersama Alt bersamaan, gitu ya. Kemudian, nah di sininya, di bagian sininya harus sabar ya Bapak Ibu. Kotak mana yang akan kita berikan rumus conditional formatting. Seperti itu. Nah, kita masuk ke format, conditional formatting. Nah, jangan lupa kita menggunakan yang paling bawah, custom formula. Kemudian, kita gunakan sama dengan, setelah itu tanda dolar. Nah, sekarang kita lihat nih Bapak Ibu. Miss, kan siswa mengetikkan jawabannya itu di satu kolom, tapi barisnya itu sudah 3 digabungkan. Bapak Ibu bisa lihat di baris 8, 9, 10. Nah, yang kita ambil adalah kolomnya AA, kemudian baris pertamanya saja. Jadi baris pertamanya, dia dimulai di baris 8. Jadi saya akan ketikkan di sini AA, kemudian tanda dolar lagi 8. Setelah itu bagaimana kalau misalnya jawabannya kan Miss persegi, bukan lagi angka. Saya memberikan tanda petik 2. Kemudian jawabannya persegi ya. Persegi di sini. Kemudian saya berikan tanda petik 2 lagi. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Kita gunakan warna kuning karena kita tadi mau memberikan conditional formattingnya di huruf E yang berwarna kuning. Nah, kemudian kita klik sini Bapak Ibu. Oke. Dan nah, setelah ini jangan kita apa-apakan dulu. Di sini terkadang waktu saya mencoba pertama kali saya lupa di tahap ini. Ternyata perlu kita klik lagi fill color, kemudian kita klik reset. Nah, ini tandanya Bapak Ibu, rumus yang kita berikan itu berhasil. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Kalau saya ketikkan kubus, tidak muncul. Tapi kalau saya ketikkan persegi, bagaimana? Apakah muncul? Nah, maka akan muncul persegi. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya akan menjelaskan. Miss, kalau misalnya bahasa Indonesia, kalau misalnya PPKN, IPS, IPA, itu kan banyaknya konsep ya Miss. Nah, kita bisa gunakan ini juga Bapak Ibu. Tinggal diganti saja, soalnya disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajar. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang ketiga mungkin ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin sebelum saya ke bagian ketiga, saya akan menunjukkan bagaimana kalau dibuat seperti pilihan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Silahkan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini menarik banget, Miss. Awalnya gimana, Miss, pakai ini gitu? Mungkin Miss misal bisa cerita dulu gitu, atau tanggapan respon anak-anak gimana? Anak-anak itu responnya memang setiap kali pembelajaran ya, Miss, saya selalu memberikan link feedback. Tanggapan atau respon siswa itu seperti apa? Ya, mereka lebih tertarik untuk belajar matematika. Jadi matematika itu Miss ternyata menyenangkan ya. Jadi kita seperti bermain, bukan lagi mengerjakan soal seperti itu. Jadi mereka merasa, ini menyenangkan ya dibanding mungkin yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke, silahkan mungkin teman-teman Bapak Ibu guru yang lain ingin bertanya kepada Miss Michelle nih. Ini ada Bu Gusti.
bertanya kayak, untuk jawaban yang teks, apakah memerlukan jawaban alternatif? Untuk jawaban teks ya, mungkin untuk Ibu Dewi bisa disesuaikan. Kalau memang siswanya yang harus mengetikkan, misalnya untuk di IPA, hewan pemakan daging adalah misalnya karnivora. Jadi siswa mengetikkan karnivora, nah Ibu bisa buat seperti ini yang di soal kedua. Jadi siswa mengetikkan jawabannya. Atau kalau mau dibuat jawaban alternatif bisa Ibu, nanti di ketiga ini saya akan berikan petunjuknya seperti itu. Mungkin saya lanjut kali ya, Miss. Iya iya, nanti Oke. kita buka sesi Iya. tanya jawab lagi. Silakan. Nah, oke, untuk soal ketiga itu bagaimana kalau misalnya berupa pilihan. Jadi kalau yang berupa pilihan, Bapak Ibu, setelah kita berikan rumus conditional formatting, kita perlu lagi lanjut ke tahap kedua, kita menggunakan data validation. Cukup itu, seperti itu. Nah, ini 120 menit berapa jam, misal. Saya berikan soal yang sederhana saja, mungkin nanti Bapak Ibu mau memberikan soal yang lebih tingkatannya yang lebih kompleks, ya itu disesuaikan. Saya akan mulai lagi mungkin dari awal ya Bapak Ibu. Kita tekan CTRL, kemudian Alt. Nah, kita posisikan dulu di sini. Oke, nah setelah itu kita masuk ke format conditional formatting. Selalu kita lihat kita menggunakan yang paling bawah ya Bapak Ibu ya. Setelah itu kita ketikkan sama dengan, jangan lupa kita berikan tanda $. Nah, sekarang kita lihat 120 menit berapa jam itu, siswa akan mengetikkannya di kolom AA baris ke-12. Maka di sini saya akan ketikkan AA, kemudian baris ke-12 sama dengan jawaban yang benarnya itu adalah 2 ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita sesuaikan, oh tadi pilihnya warna hijau ya, di sini berarti warna hijau, kita klik dan jangan lupa tidak kita perlu otak-atik dulu, kita lanjut ke sini, kemudian kita klik reset, ini tandanya kita sudah berhasil. Kita coba Bapak Ibu, nah kalau kita ketikkan 2, ternyata sudah berhasil ya Bapak Ibu, mungkin saya akan perbesar, sini. Ketika saya ketikkan 2 muncul, bagaimana kalau kita ketikkan saya 1? Tidak ada. Berarti siswa perlu lagi mencari jawaban. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk kita bisa memberikan pilihan? Kita masuk ke data validation, kita pilih Bapak Ibu list of items. Tadi itu kan jawabannya ada 2, kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, 2, misalnya 5, 1, dan 3. Nah, kita save. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan apa yang berubah ketika kita sudah memberikan data validation. Oh, sebentar. Saya akan perbesar. Di sini, nah, di sini ada pilihan nih Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa sesuaikan, mungkin ada A, B, C, Bapak Ibu bisa berkreasi, bagaimana kalau soalnya diberikan PDF misalnya, kemudian untuk lembar pengisiannya saya berikan seperti ini, bisa jadi hanya pilihan A, B, C, D, disesuaikan. Nah, ketika mengklikkan 2, maka akan muncul, di sini kita coba tadi jawabannya adalah persegi. Nah, setelah itu
Wah, ternyata muncul baru EG-nya saja. Yang di depannya belum. Kita coba kubus memiliki 12 rusuk. Nah, ini tandanya sudah berhasil, Bapak Ibu. Ketika saya hapus, maka huruf-huruf di sini akan hilang. Seperti itu. Oke, mungkin saya stop share screen terlebih dahulu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Miss Santi ya. Oke. Iya, ini udah ada juga. Untuk jawaban dari Pak Aminuddin, untuk jawaban yang berarti harus jawaban yang pendek saja ya Bu? Kalau seandainya kayak kami, aku guru bahasa Inggris nih Miss, kalau anak-anak salah ejaan gitu, nggak akan muncul ya berarti? Yang Iya. nggak sesuai kunci gitu? Oke. Jadi memang untuk sejauh ini saya mengeksplor jawaban seperti misalnya satu kata, misal kubus atau persegi. Nah, bagaimana alternatif lainnya? Seperti yang ditanyakan oleh Pak Aminuddin. Untuk jawabannya berarti harus jawaban yang pendek saja ya, Bu. Nah, alternatifnya saya akan mencoba nanti kalau misalnya saya mengajar di PPKN, saya akan berikan soal mungkin di Google Slide atau di Google Doc. Di situ sudah ada pilihannya, misalnya A, B, C. Ini untuk yang pilihan ganda ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mengetikkan jawabannya itu, kita berikan link Google Sheet yang sudah kita setting. Jadi siswa hanya perlu mengklik A atau jawaban B atau jawaban C atau jawaban D seperti itu. Mungkin itu Pak Aminuddin. Ini ada pertanyaan dari Bu Gusti lagi. Apa ini? Pemisah untuk alternatif jawabannya apa ya? Kalau jawabannya short answer. Kalau seperti pilihan dari ganda tadi kan dipisah dengan koma. Oh iya, bisa langsung juga Bapak Ibu guru kalau pengen langsung bisa raise hand. Oh ya, untuk Ibu Dewi, pemisahnya sama Bu. Jadi tanda koma. Misalnya kan tadi kalau yang angka itu tanda koma, tadi yang saya isikan itu kalau nggak salah 5, 4, 3, dan 1. Nah, bagaimana kalau misalnya yang berupa misalnya karnivora, koma herbivora, koma omnivora. Jadi nanti akan membentuk pilihan juga. Sama, tanda bisanya koma. Oke, silakan Bapak Ibu guru yang lain. Jika ingin bertanya, bisa langsung saja on mic, raise hand. Oke. Hai Miss Michelle. Ini Bu Debi. Silahkan Bu Debi. Hai Miss Debbie. Akhirnya saya join ya. Miss Michelle mau tanya itu hurufnya harus GEG kah? Atau bisa ganti yang lain? Oh iya, Miss. Jadi ini memang di demo yang kali ini saya menggunakan hanya 3 huruf GEG. Miss mau setting maksudnya huruf yang lain atau template berupa seperti gambar yang tadi saya tunjukkan. Jadi bebas ya, Miss ya. Di sini seperti yang ini, mungkin saya perkecil terlebih dahulu. Nah, Miss punya template yang bisa menarik nih, khususnya ya mungkin di anak-anak sekolah dasar boleh Miss. Jadi disesuaikan saja, mau bentuk gambar rumah, pemandangan, atau apa, atau sebuah emoji dan lain-lain silahkan. Oh gitu, jadi bisa kayak boneka ini yang kayak teddy bear ini, misalnya kalau satu angka jawabannya, kok satu angka? Jawabannya 1 lah ya. Jadi bagian telinganya aja yang dihilangkan gitu. Jadi kalau untuk satu gambar full
itu untuk 10 jawaban kayak gitu kah? Ya, Misalnya. Bisa misal, ya? iya. Misal nih, Miss, kalau misalnya yang 5.100 saya hapus. Nah, ternyata saya warnanya sama loh, Miss. Ini kan ya, untuk warna kulitnya. Jadi yang saya buat itu jadi apa ya, tidak beraturan ya di sini. Bisa, Miss, seperti Oh, itu. jadi yang tadinya berwarna putih ya, karena jawabannya salah ya. Iya, betul. Ini Oh sini saya gitu. akan hapus. Nah, nanti akan Oh, jadi bolong-bolong gitulah ya, ya. betul. Oh, seru banget ini. Kayaknya lebih seru kalau anak-anak tuh menggunakan gambar ya, apalagi kelas kecil ya. Iya, betul. Oh, ya, yang kedua, Miss Michelle, ini kalau misalnya pakai huruf tapi beda ukuran, yang tadinya lower jadi upper, maksudnya huruf kecil jadi huruf besar jadi huruf kecil, itu bisa salah ya? Oh, Nah, kalau yang ini mistis banget sih. Iya, sudah misalnya di oh ya. persegi P-nya besar, tapi anak itu ketiknya P-nya kecil, gitu, misalnya. Itu nggak bisa ya? Bisa, Miss. Gitu ya. Jadi waktu kemarin sempat dicoba juga bagaimana sih lower sama upper apakah mempengaruhi gitu ya. Takutnya kan kalau misalnya kadang siswa mengetikkannya P-nya jadi huruf kecil, apakah nanti disalahkan gitu ya atau warnanya tidak muncul. Nah, mungkin di sini saya akan coba lagi. Oh, maaf, sebentar. Oke. Jadi langsung saja mungkin tadi kan jawabannya persegi, P-nya besar ya, Miss ya. Iya. Ketika saya ketikkan kecil, tidak berpengaruh sih, Miss. Oh, Jadi, tidak berpengaruh. betul. Jadi dia terima aja ya, walaupun beda ukuran ya, Iya, lower dan upper. Oh ya udah, gitu aja Miss Misal, thank you ya. iya, Senang bertemu iya, dengan teman saya nih. Bye Miss Misal. ya, Thanks terima for kasih. coming. Sama-sama sukses ya. Terima kasih, Miss Debbie. Ada Bapak Ibu yang lain? Dipersilahkan jika ada pertanyaan. Saya malah kepikiran kalau untuk yang remaja, Miss, gitu. Bayangin kalau gambar yang keluar ini idol-idolnya gitu. Iya, betul. Gurunya yang harus kreatif itu, Miss. Iya, gitu. Betul. Jadi, Atau saya SMK tuh anak cowok gitu, wah hero-heronya di Mobile Legend boleh nih gitu. Jadi mereka kan antara penasaran nih gitu, apa yang bakal keluar gitu. membuat template-nya harus luar biasa ya, Miss ya. Berarti Iya, harus tapi kompleks pixel gitu. harus cari pixel artnya itu tadi. Iya, Bapak Ibu, monggo kalau ada sih persilahkan untuk yang mau bertanya. Ini sangat menarik. Ini waktu online kemarin atau waktu PTMT gimana? Ada perbedaan nggak respon anak-anak dalam penggunaannya? Untuk yang ini, saya memang pertama kali explore, kemudian buat itu sudah dari semester kemarin nih, semester 2 mengajar kelas 5, terus saya gunakan juga di kelas 4 semester 1 kemarin. Nah, untuk yang PTMT, saya akan coba create lagi. Kira-kira mungkin gambarnya yang lebih menarik. Ya, jadi siswa bisa melihat perbedaan gitu dari yang pertama, kedua, ketiga seperti itu. Iya, kita sebagai guru yang lebih ini ya. Saya tadi udah muncul banyak nih. Oh, kalau di bahasa Inggris kita biasanya ada kayak scavenger hunt gitu atau treasure hunt gitu. Jadi kan seru juga kalau pertanyaannya agak yang puzzle gitu, agak yang harus mikir. Jadi nanti akan sulit ketebak kan kalau gambarnya apa ini nanti di akhir. Terus Iya. kalau PTMT bisa dibikin kayak kelompok gitu. Jadi mereka cepet-cepetan nemuin ini gambar yang muncul apa, yang apa. Itu mungkin untuk yang ini sih ya level dewasa gitu, anak-anak SMA, SMK gitu. Oke, ini Bu Evi bertanya apakah nanti ada link rekamannya. Iya, nanti akan kita share di linknya GEG ya. Kalau nggak salah kemarin sama panitia. Hasil recordingnya.
Silakan Bapak Ibu yang ini. Oh ya, dipersilakan juga untuk mengisi link absensi, sudah di-share oleh Miss Catherine di kolom chat, bisa diklik untuk kehadiran, dan jangan lupa nanti ngisi feedback dari Miss Michelle. Saya kopikan dulu. Jadi ada 2 ya Bapak Ibu, selain link presensi, juga link untuk feedback-nya. Masih ada waktu sekitar 10 menit, dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau Miss Michelle masih ada yang ingin disampaikan nih, kenapa dulu kepikiran ini Miss gitu, dibanding mungkin yang lain gitu, platform learning yang lain. Iya, jadi yang menariknya untuk Google Workspace for Education ini, jadi aplikasi gitu ya, ada Google Form, Google Doc, Google Slide, bahkan Google Jamboard, Google Sheet. Nah, saya memikirkan sudah disediakan gitu ya, Miss. Kita sebagai pendidik harus apa ya? Kira-kira merancang nih, ide apa sih yang kita bisa gunakan Google Sheet ini itu lebih dari sekedar pada umumnya gitu, Miss. Jadi untuk pembelajaran itu apa sih yang cocok seperti itu. Benar. Dan itu kita sesuaiin sama karakteristik siswa kita ya, maksudnya yang di beberapa sekolah, kelas lah ya, bisa di satu sekolah ini bisa beda gitu. Bisa aja di kelas kita cocok, di kelas yang lain belum tentu gitu. Tergantung apa ini respon gitu. Tapi pernah nggak selain gambar gitu atau selain huruf, biasanya Michelle nampilin apa nih di kolom feedback atau umpan baliknya itu biasanya? Untuk yang di Google Sheet ya, Miss ya. Saya menampilkannya berupa gambar sih, Miss. Tadi seperti ya Winnie the Pooh, terus kemudian emoji matematika. Nah, di situ saya buat juga. Jadi ternyata seru juga ketika explore Google Form, biasanya kan untuk misalnya untuk data gitu ya, Miss ya, merekam data. Nah, ini bagaimana sih supaya anak-anak tampil beda gitu ya? Iya, tampil beda. Kok Miss berikan Google Form-nya misalnya hanya untuk ngisi data soal, nama gitu, ya soal, tapi bagaimana soal tapi ada yang fun-nya di dalamnya gitu. Kadang kan cuma hanya muncul skor kalau kita pakai Google Form gitu kan, gitu, atau mereka langsung shock lihat nilai akhir cuman gitu. Kadang atau karena kita sembunyiin, karena nggak tega lihat mereka overthinking dengan nilainya, akhirnya kita ini ya, ketunda untuk ngasih feedback-nya. Oke, terkadang itu sih yang ini, harus guru nggak boleh lupa gitu ngasih feedback, even hanya lewat gambar gitu. Mungkin buat kita suatu hal yang sepele nih, kok kecil cuman gitu, tapi ternyata buat anak-anak itu suatu yang seru ya. Bahkan mungkin level SMA, SMK gitu dapat pujian, dapat ini tuh seneng banget itu anak-anak pasti gitu. Silakan Bapak Ibu yang masih join sama kita, kalau ada pertanyaan atau ini sambil ngisi feedback buat Miss Michelle nih, sama link presensinya bisa diisi. Jadi ada 2, ada feedback sama link presensinya, kehadirannya. Kalau favorit di Google for Education-nya apa nih selain Google Sheet, Miss Michelle? Saya favoritnya Google Slide, Miss. Google Slide. Kemudian Google Form juga ternyata ya. Aku biasanya kalau Google Slide tak combine pakai Pear Deck. Itu sama anak-anak kalau pas kelas online itu pasti seru, bisa langsung responnya, bisa seru. Emang pandemi ini bikin para guru ini ya, kita akhirnya mau belajar, nyoba-nyoba banyak hal yang tadinya kayak
udah deh pakai buku paket aja, pakai workbook aja gitu. Iya betul. Aduh sekarang kalau waktu PTM teh Miss Misal udah nyoba apa aja nih waktu blended learning ini? Waktu yang udah di kelas ketemu anak nih gitu. Untuk pertemuannya memang masih Masih terbatas. 1 minggu 2 kali, Miss. Mm-mm, Iya. mm-mm, Jadi nanti kalau misalnya ketemu itu 2 kali, mm-mm. sisanya di online. Jadi lebih Oh banyak, gitu, iya masih betul. online berarti. Iya, Oh, 3 kali online, 2 kali tatap muka. mm-mm, mm-mm. Oh gitu. Cuma pesan saya Miss Santi nih Nah, untuk silakan. Bapak Ibu guru di Mm-mm, Linggimit ini, terima kasih untuk waktunya. Memang pada saat Bapak Ibu nanti mencoba pertama kali, kok seperti saya juga waktu mm-mm. pertama kali itu explore, kok rumus yang saya berikan kok nggak berhasil ya. Di situ kita nggak boleh patah semangat, Mm-mm. dicoba lagi saat sudah berhasil, nanti Bapak Ibu akan ada bahagia tersendiri lah di situ gitu. Atau bisa Iya. ditulisin nggak sih yang tadi yang sama dengan terus simbol dollarsnya gitu apa aja gitu tadi even udah nyatet gitu mungkin juga lupa gitu itu emang rumus pastinya itu ya buat ini. Iya, betul. Mm-mm. Ini Pak Aminuddin komen nih lagi nyoba buat gambarnya effortnya mesti kuat ya Mbak. Iya, betul. Kayak seni kristik gitu nggak sih Miss? Pernah nggak Miss Michelle bikin kayak yang kristik yang bikin silangan segi apa sih silang di kain streaming gitu? Aku jadi inget itu kalau lihat pixel artnya. Jadi kayak dulu kita bikin kerajinan tangan gitu. Cuman ini pakai Google Sheet, agak canggih. Oke, masih 3 menit lagi kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada Miss Michelle tentang ini ya, ngasih umpan balik pakai Google Sheet. Ini suatu hal yang baru, jadi Google Sheet nggak cuma buat rekap nilai kita saja, tapi juga bisa bikin sesuatu yang beda dengan Google Sheet-nya, jadi ngasih umpan balik ke siswa. Oke. Untuk link presensi dan link feedback ada di kolom chat, bisa Bapak Ibu buka. Oke. Oke, sebelum closing, Miss, ada ini nggak, final statement nggak buat kita gitu? Biar nggak takut nyoba nih, kan Miss misal ini ya, udah explore banyak tentang Google Workspace-nya. Silakan. Kalau dari saya, Bapak Ibu jangan berhenti untuk belajar, mencoba, karena pada awalnya pun saya pertama kali explore yang Google Sheet itu, Bapak Ibu ada gagalnya gitu. Kok ini nggak bisa ya? Kok ini seperti ini? Tapi terus dicoba Bapak Ibu sampai pada akhirnya berhasil dan diberikan kepada anak didik kita. Ya kembali lagi itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan gitu. Diungkapkan ya. Iya, seperti Oke. itu. Itu statement yang menarik ya. Jadi kalau kita nyuruh anak-anak nggak berhenti belajar, kita pun sebagai guru juga harus terus belajar karena harus ngikutin perkembangan zaman lah. Anak-anak zaman sekarang itu kalau nggak dikombin sama teknologi itu kalau dulu belajar juga udah ogah-ogahan, apalagi kalau kita cuma pakai kertas gitu. Seperti ini juga bisa, ini sih saya suka guru-guru yang pakai teknologi itu support save the earth-nya, kita paperless ya. Jadi kita ngajari anak-anak jadi paperless society gitu. Jadi biar ini bisa selain pelajarannya menyenangkan juga nanti bisa bantu jaga bumi nih biar tetap hijau. Oke, Bapak Ibu guru, apakah masih ada pertanyaan lagi? Waktu kita tinggal 1 menit dan nanti hasil rekaman ini akan hasil recordingnya akan kami tampilkan di YouTube-nya Gigi. Nanti linknya akan kami share
Oke, silahkan mengisi link presensi untuk daftar hadir dan feedback buat Miss Michelle. Tadi sudah menyampaikan tentang pemanfaatan Google Sheet untuk pemberian umpan balik dan itu sangat-sangat menarik. Ini gak kepikiran, ini mungkin karena Miss Michelle guru matematika ya, jadi hobi banget nih ngotak-ngotik Google Sheet. Ini yang guru bahasa agak yang, wah we need time dah, kita butuh waktu. Untuk bikin gambar terutama. Kalau huruf tadi nggak apa-apa lah, mulai dengan huruf ya. Oke, Miss Misal, apa dirasa cukup? Kita sudah 2 jam, 1 jam bersama. Sebenarnya nggak cukup nih. Ilmunya Miss Misal banyak banget nih yang harus kita ini. Maybe next time ya, Miss. Iya, betul. Miss, kita perlu foto bersama nggak? Oh iya, Sesi foto bersama. Ayo. Silakan Bapak Ibu kalau berkenan untuk menyalakan kameranya biar bisa kita lihat nih wajah-wajahnya. Oke. Oke, oh ya, event untuk GEG ini akan dari tanggal 7 sampai 9, ada di ini, linknya sudah kita bagi, ada ini di site-nya. Setelah ini nanti jam 3 sama Bapak Muhammad Arifin, ini juga master Google Trainer-nya, bisa nanti join jam 3 sampai jam 4, besok juga. Oke, Bapak Ibu siap? Sudah on kamera semua kah? Oke ya. Bisa saya hitung? Oh iya, silahkan Bu Dewi. Oke. Iya, ada sesi nanti dengan Pak Arif jam 3. Oke, 3, 2, 1 bisa pause. Oke. Lagi 1, 2, 3, sarangi. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Terima kasih juga buat pembicara kita Miss Michelle atas waktu dan praktik baiknya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan teman-teman Bapak Ibu guru bisa langsung ke link yang di-share di kolom chat. Banyak sekali dari tanggal 7 sampai tanggal 9 nanti akan banyak speaker dan banyak materi praktek baik guru-guru hebat seluruh Indonesia yang bisa Bapak Ibu ikuti. Terima kasih. Saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Keren Bu Michelle, Miss Santi, keren. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Miss.